Sebenarnya begini, ini kan hanya tambahan berapa minggu aja gitu loh. Kalau udah bosan ya keterlaluan. Ini 1,5 tahun sudah berjalan kita nggak bosan kok itu fakta. Terus kemudian lagi yang saya katakan tadi, kami itu sebenarnya sudah mempersiapkan untuk sidang, bukan tidak. Sebelum dakwaan itu keluar, kami sudah mempersiapkan untuk sidang. Bahkan teman-teman itu kecewa, loh kok selesai gitu? Karena kami sudah siap untuk sidang itu. Ya kan, kami mau menghadapi, kami mau membredel 712 bukti surat itu, saksi-saksi yang berapa ratus itu, bahkan kami katakan bahwa sidang ini akan makan waktu lebih dari 3 tahun, karena seminggu sekali dan sebagainya. Lebih dari 3 tahun? Lebih dari 3 tahun, faktanya. Anggap aja 1 minggu 1 orang atau 2 orang, ya kan, kalikan itu, 1000 lebih itu, kalau tiap kali 7 ya, tiap minggu, ya kan, sedangkan 1 tahun kan cuma 360 hari. Kalau dihitung lagi, nah ini saya nggak bawa kalkulator, dihitung aja sendiri. Terus satu hal lagi. Pas pemilu. Sebentar, saya belum pemilu dong 2029 ya. Ya, jadi kami siap untuk sidang. Bang Eman yang tahu berarti. Kami siap untuk sidang, untuk menghadapi sidang dan sebagainya, ya kan? Otomatis. Dan satu hal lagi, tadi dibacakan di situ, hakim itu tidak merujuk ke ayat 4. Merujuknya itu 75 ayat 1 dan 3. 2 dan 3. Bukan ayat 4. Ayat 4 ini bukan demi hukum, bukan demi hukum. Bukan amanat dari undang-undang. Inisiatif hakim itu. Coba dibaca. Ya kan? Itu memberi kesempatan untuk melakukan pengulangan dari dakwaan itu. Ya, tapi dan itu tidak ada batas waktu. Bayangkan ini tidak ada kepastian hukum. Kapan? 1 tahun depan masih bisa dilakukan. Nah, sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh jaksa yaitu menggunakan pasal 206. Dan itu sudah sering dilakukan itu, yaitu banding. Jadi perlawanan itu adalah perlawanan melalui banding dan ada batas waktu di situ. 14 hari dan sebagainya. Ya, kalau sudah pakai 75 ayat 2 dengan pengulangan dan sebagainya, ini benar-benar sudah tidak bisa diterapkan lagi. Apalagi putusan itu adalah batal demi hukum. Paham mahasiswa batal demi hukum? Dianggap tidak ada. Bahkan dokumen itu dikembalikan. Oleh sebab itu saya sepakat bahwa Dr. Tifa adalah orang bebas sekarang ini. Oke. Sehingga dia bertanya bahwa nanti saya duduk di mana, saya juga bingung duduk di mana, Bu. Gitu. Ya kan? Oke. Ya, terima kasih. Baik. Tadi kalau saya koreksi 3 tahun lagi pemilu, enggak, pemilu 2 tahun lagi karena 2029 itu bulan Februari, jadi nggak dihitung. Jadi kalau ada relevansinya hari ini kemudian ada survei yang kemudian tidak diakui di publikasi tapi tidak dibantah isinya, itu silakan diterjemahkan kan gitu. Mungkin publik juga udah tahu. Oke. Silakan, Mas Roy. Ya, nggak apa-apa, saya dulu. Jadi gini, Mas Aiman, sebelum saya nanti seperti biasa ya, ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kalau tadi Bang Rifai ya menyampaikan ada perkara petun dan lain sebagainya. Sekarang pun sebenarnya, terima kasih informasinya Mbak Mary ya, bersama ibu-ibu pejuang itu juga luar biasa ya, gitu dari KNPRI ya. Dan juga di sini ada hadir Bu Mary dari Lampung bersama teman-teman dari Lampung, ini luar biasa loh ya. Nah, saya diberikan informasi Mas Aiman dan semua perlu bahwa sekarang sedang berjalan juga sidang PT UN yang ada di Jakarta Pusat antara penggugatnya Pak Bonatua dengan Pak Laksamana Mur ya, terhadap 1 Rektor UGM Prof. O.H. Lia, 2 Prof. Naim, 3 Prof. Budiadi, dan keempat adalah Kepala KPU. Ini menggugat dan hebatnya sekarang sudah sampai pada tahap mediasi dan paling hebatnya lagi OVA, kemudian Prof. Naim, Prof. OVA, Prof. Naim dan Prof. Budiadi tidak pernah datang ya. Jadi perkara akan lanjut ke pengujian ya gitu, pembuktian nanti. Jadi itu masih jalan petun itu karena agendanya adalah mediasi. Itu perkara nomor 395 kalau nggak salah di PN Pusat ya, di Pengadilan Negeri Pusat. Yang kedua, Mas Aiman, kalau diperhatikan saya di sini pakai pin. Dan ini pinnya bukan pin saya, bukan pin Dr. Tifa. Inilah pin Safe Ugroseno. Ya. Kenapa? Besok pagi, Mas Aiman, Pak Ugroseno juga akan mengalami
apa yang saya alami, apa yang Dokter Tifa alami. Dikriminalisasi atas sebuah peristiwa yang beliau dulu bahkan persembahkan, hibahkan kepada Polri. Mungkin nanti Prof. Besok Pak Ugro dipanggil. Iya, di Barreskrim. Boleh. Diundang klarifikasi. Ya. Oke, boleh pakai ini Pak? Ya, Atau mungkin nggak usah. Oke, nanti di mana? Di Polda. Saya lanjut lagi ya, nanti. ya. Boleh. Di Polda Pak. Di Kortas Tipikor. Oh, Mabes Polri. Namanya Oke. panjang tuh. Baik, Kortas Tipikor. Besok jatahnya berapa Pak? Jam 10. Oke, baik. Ya, jadi ini adalah wujud dari kita sesama pejuang itu saling membersamai. Termasuk juga Mas, saya juga akan membersamai sahabat kita di Kalimantan Selatan, Babe Aldo. Ya, kemarin saya sudah ngobrol juga dengan kuasa hukumnya. Kita saling kolaborasi. Jadi tim hukum kami, Tauhom, akan juga berkolaborasi dengan timnya Babe Aldo. Karena tiba-tiba itu ditangkap. Kemudian juga di penjadian pakai rompi orange. Kemudian diborgol. Ya, atas dia membuat berita ada seseorang yang flexing dan lain sebagainya. Jadi ini kan jahat banget gitu Mas. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir Mas. Dan satu lagi yang menarik kalau soal Pak Ugro tadi. Ya, bahkan beliau tuh ditawar-tawari oleh orang. Gitu loh. Pak Ugro saya jadi kuasa hukumnya ya. Nanti Bapak akan saya hina-hina lagi. Karena saya juga pernah memecat klien saya. Dokter Tifa pernah dipecat oleh dia. Dan dia sekarang nawari Pak Ugro. Pak Al-Katiri juga pernah dipecat. Siapa dia? Tentu teman-teman tahu lah. Ya. Yang nyinyir sekali. Mas Roy, Ya. Mas Roy, saya juga dipecat. Nah, itu juga dipecat. Mas Gafur juga dipecat. Buaya juga dipecat. Orang sudah mecat-mecat di antara kita dan itu melanggar loh. TPUA melanggar maksudnya? undang-undang. Iya, salah seorang. Bukan TPUA. Dia sendiri sebenarnya keluar dari TPUA. Oh. Bukan TPUA. Oh, bukan, Ada oke. lagunya Udin Sedunia. Jadi itu pun sebenarnya secara etika advokat gak boleh. Dia kan dulu pernah menjadi advokat saya. Kemudian sekarang menyerang-nyerang kliennya. Itu nggak boleh itu, ya kayak gitu. Masa dia nggak ngerti? Tapi udahlah, biarin aja ke laut aja nanti. Nah, jadi apa yang saya ceritakan ini sebenarnya sama persis dengan tadi yang sudah disampaikan Mas Ferdinand Huta Hayan. Wah, jadi jangan bayangkan bahwa bumi gonjang-ganjing itu akan terang seperti ini. Tidak, bumi gonjang-ganjing nanti akhirnya peristiwa ini akan gelap gini. Ya, gelap gulita kayak Ferdinand tadi menceritakan ini karena ujungnya tidak akan ketemu nanti ujungnya. Ya, kenapa ujungnya akan? Karena awalnya itu terjadi pengkhianatan, ya, antara Sengkuni. Wah, ini Sengkuni nih. Sengkuni pun barusan berkhianat lagi minggu lalu. Kanjeng Raden Multimedia, silahkan copy file-file saya. Dan itu dibuktikan di live saya pun. Tapi kemudian apa? File saya nggak boleh di-copy lo ya. Gitu. Enak aja. Wah, kalau gitu kamu ke laut aja dan jadi zombie saja dia. Udah jadi zombie. Nah, jadi kisah ini akan terus lanjut. Yaitu apa? Lanjut dengan Petro. Petro yang terus mengejar-mengejar. Gajah Modo. Ini gajah ini tak kejar-kejar. Tolong akui jasaku. Terus nggak mungkin diakui karena para profesor. Wah, ini maha guru ini ya. Ini namanya Bedara Guru. Ijazahnya memang palsu itu. Coba kalau berani para Bedara Guru ini pegang ijazahnya. Jadi jangan hanya naratif ya. Pegang ijazahnya dan kemudian sampaikan. Ijazah ini saya keluarkan atau UGM keluarkan tahun 85 dan asli. Wah, kalau berani. Tapi nggak berani sampai ijazah fa maksulin saja. Ini juga sama, rasa gelap, hidup jelas, ijazahku juga palsu. Fa maksulin saja. Bumi gonjang-ganjing langit gelap. Gajah Mada tetap tegar dan kita menunggu kejujuran Gajah Mada. Bumi gonjang-ganjing langit gelap. Selesai.
Gajah Mada tuh pengacara. Bukan Gajah. Enggak, saya panjang. Gajah gak punya ijazah. Enggak, karena kan ada nama Gajah Mada. Ada. Lain itu Jah Mada. Oke. Iya. Oke, makasih Mas. Kita